Oke guys, hari ini kita beli pisau baru ya. Ini mumpung dapat diskon ya. Ini ada asahannya ya, asahannya. Pisaunya. Praktis ya sekarang ya. Oke, kita coba. Guys. Nah, ini dia. Ikan ini rencananya untuk acara Maulid Nabi tahun 2020 tanggal 15 besoknya. Besar guys, ikan merah. Oke. Jam guys. Iya. Pendidikan. Ini dia kenyal. Agak naik sedikit ekornya dia. Nanti masuk gini. Oke sahabat-sahabatku, kita akan bersihkan ikannya dulu ya. Ini sisiknya memang agak alot ya, karena ikannya besar jadi menancap di tubuhnya itu agak susah gitu loh ditariknya, tapi bukan suatu hal yang menjadi kendala. Oh iya sahabat-sahabatku, sambil kita membersihkan ikan, yuk kita cerita-cerita sih kenapa kita harus melaksanakan Maulid Nabi kan. Ya notabene mungkin pada saat Nabi Muhammad SAW itu ada, tidak ada perayaan acara Maulid Nabi gitu kan. Nah, ada yang kadang bilang maulid gitu kan, ada yang kadang bilang maulud. Apa sih bedanya? Jadi bedanya itu kalau maulid Nabi itu artinya hari lahirnya Rasulullah. Jadi seiring berjalannya waktu, akhir-akhir ini kata maulid juga telah mengalami perluasan ya sahabat-sahabatku. Jadi kegiatan seperti pembacaan sejarah Nabi Muhammad yang disertai dengan qasidah, berisi sholawat, terus pembacaan barsanji. Nah, kemudian kegiatan tersebut dikenal dengan istilah maulidan, atau ada yang bilang juga mauludan ya, seperti itu. Jadi untuk maulud sendiri itu sebagai pengganti kata bulan Rabiul Awal. Biasanya ini digunakan di etnis Jawa ya biasanya. Jadi maknanya sendiri yaitu untuk memperingati hari Rasulullah, hari lahirnya Rasulullah. Begitu. Jadi kadang kalau tahun 2020 kemarin kan jatuh di tanggal 29 Oktober. Nah, kemudian banyak yang merayakan acara Maulid Nabi itu, tapi tanggalnya tidak tanggal hari itu. Yang penting masih masuk bulan Rabiul Awal. Begitu sahabat-sahabatku. Atau Maulid Nabi lah istilahnya begitu. Nanti kemeriahannya seperti apa akan ada di video selanjutnya gitu kan. Memang beberapa ada yang meriah gitu kan, ada yang memang sederhana gitu, ada yang luar biasa begitu kan.
Jadi kenapa sih Maulid Nabi itu harus ada gitu ya? Ya sebagai bentuk rasa terima kasih kita sebenarnya sebagai umatnya, untuk terus mengingat beliau agar tidak lupa, karena katanya zaman dahulu itu sempat lupa gitu terhadap nabinya begitu. Jadi kalau Maulid Nabi itu semangat spiritual bagaimana perjuangan Rasulullah itu ada gitu loh. Untuk saat sini sih kita tinggal enak ya, tidak harus berjuang yang terlalu keras begitu kan. Kalau dulu kan perjuangan Nabi untuk mengenalkan agama Islam, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita itu penuh perjuangan. Dalam hal ibadah sendiri, melaksanakan ibadah itu kadang ada rasa was-was, takut ada musuh tiba-tiba, dibunuh tiba-tiba begitu kan. Kemudian menyebarkannya itu kan kadang ada dengan cara yang halus, dengan ada cara yang kasar, ada yang dengan perang begitu kan. Untuk apa tujuannya ya? Tujuannya untuk kita itu berubah dari zaman yang jahiliyah, zaman yang gelap menuju ke zaman yang terang begitu. Dan kita sangat berterima kasih dengan sosok ini gitu kan, begitu. Istilahnya kita hanya bisa memperingatinya saja dalam bentuk doa-doa, dalam bentuk sholawat, dalam bentuk kumpul bersama gitu kan, untuk sama-sama saling menyemangati gitu kan, bahwa kita itu punya nabi gitu kan, punya rasul, punya panutan. Dan panutan kita itu walaupun kita di generasi saat ini belum pernah melihat beliau, tapi kita bisa merasakan itulah cinta yang sejati gitu kan, tanpa harus tahu bagaimana bentuknya, sosoknya, suaranya, tapi dari ajarannya yang dibawa. Kemudian bagaimana kita itu spiritnya ketika kita beribadah itu ada. Perayaannya setiap tanggal 12 Rabiul Awal ya, dalam penanggalan Hijriyah gitu. Jadi peringatan ini ekspresinya kegembiraan gitu kan, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk sejarahnya sendiri nih saya baca-baca nih dari Wikipedia ya. Jadi menurut keterangan dari Al-Makrizi dalam kitabnya yang berjudul At-Tahamah, perayaan Maulid dimulai ketika zaman Daulah Fatimiyah Syiah di Mesir. Mereka membuat banyak acara perayaan Maulid seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah binti Ali, hingga Maulid Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Bani Fatimiyah ini berkuasa sekitar abad 4. Ini hal yang menyebabkan kalangan ulama seperti Tajuddin Al-Fakihani dan As-Sakhawi, murid Imam Nawawi, ya. Mulut ini ya kita insang ini insang ya, insang. Ada hal yang menarik ya sahabat-sahabatku, ketika pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dulu ketika perang salib, beliau pernah melaksanakan perayaan Maulid dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam yang telah padam untuk kembali berjihad dalam membela Islam.
gitu. Jadi pada saat itu mengingatkan bahwa perjuangan Rasulullah itu dulu itu sangat keras gitu kan. Sangat penuh perjuangan, kayak api ayam, penuh darah, bisa penuh air mata, penuh spiritual. Makanya tentara-tentaranya, ayo semangat kita jihad gitu kan, sebegitu gitu. Jadi di zaman Rasulullah saja Rasulullah punya semangat yang kuat, apalagi kita generasi selanjutnya harus lebih kuat lagi, harus meneruskan perjuangan Rasulullah gitu kan. Makanya untuk membangkitkan semangat ketika kita akan kalah, bahwa ada kekuatan terbesar yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa keyakinan itu pasti kita akan menang. Dan memang sangat terkenal sekali ya di zamannya, bisa dibaca artikelnya tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini. Beliau bukan hanya pemimpin yang keras juga, tapi pengampun juga. Jadi juga terkenal juga bukan hanya di kalangan muslim, tapi di kalangan lawannya yang non muslim juga sangat luar biasa begitu. Belas kasihnya juga sangat luar biasa. Dalam kepemimpinan beliau memang Islam berjaya saat itu. Biasanya kita juga yang berada di tanah perantauan ya sahabat-sahabatku, ketika kita kumpul sama saudara-saudara kita muslim, kita maulid nabi, itu seakan kangen kampung halaman gitu kan, yang biasanya ya merayakan di sana gitu kan, terus dimerayakan di tempat orang gitu kan. Saya rasa rindu kampung halaman tuh ada gitu ya, terlebih rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu dibacakan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ini untuk dibikin apa? Sup. Wah, ini dia udah diam aja. Dipotong lagi nih. Ikan kuah kuning papeda. Ini dipotong lagi. Nah, begini ya, biar ada yang. Nah, ini bagian kepalanya nih di kuah kuning ya, seperti yang di review di depan tadi ya, kuah kuning kepalanya. Kemudian untuk dagingnya tadi dijadikan asam manis, dikasih tepung bumbu, dibuat crispy dulu, baru dibumbuin lagi jadi asam manis. Jadinya seperti reviewnya yang di depan tadi ya sahabat-sahabatku, begitu. Nah ini lumayan ya sahabat-sahabat, tuh segar loh ini ikannya, mantap ini. Dan ini untuk kepalanya memang dimakan malam hari ya, jadi acaranya itu besok paginya, jadi ini dimakannya malamnya sambil begadang begadang menyelesaikan dekorasi. Begitu sahabat-sahabatku. Variasi kalau ini untuk urusan masaknya urusan ibu-ibu biasanya. Guys, Dracula. tajam guys. Merah.
Jadi bukan hanya Dracula ya. Gila ini. Masya Allah. Ini berarti dia karnivor. Jadi kalau berbisa ini bahaya ya. Tajam sekali juga. Ya. Gila ini. Apalagi nggak ada ini. Tak. Aduh, pesen dah. Kakak bukan nggak tahu. Kakak makan. Itu kulitnya. Kulitnya enak ini. Wah, ini matanya. Matanya enak ini. Kita lihat matanya. Matanya. Bentar. Kulitnya. Oke, guys. Oke guys, ini kulit. Jadi matanya guys. Mata paling dulu. Di tangan. Bagian mata ini enak sekali guys. Makanya rame-rame. Nggak bisa sendirian ya. Nggak habis. Ayo Kak menyemakan. Dasar Pak. Rasanya tuh seperti makan kikil. Kikil, tahu kikil? Sama urap guys. Makanya sama urap. Bagian kulit. Kelezatan yang hakiki. Iya, kulit.